Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Iman yang ditulis oleh Abdul Majid Az-Zindani yang ke-37, yang masih meneruskan pembahasan Allahu Al-Wahidul Ahadu. Seperti biasanya, saya maknani dulu, kemudian saya terjemahkan. Setelahnya itu akan saya ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Wahakadha, dan demikianlah. Najidu, kita menemukan. Anna kulla syai'in, bahwa setiap sesuatu itu yaktamidu, bersandar apa kullu syai', fi wujudi, di dalam keberadaannya, di dalam wujudnya, wa amalihi, dan amalnya, dan aktivitas kegiatannya, ala ghairihi, atas selainnya. Nya di sini kembali kepada kulla syai', minal asya'i, dari segala sesuatu, kama ra'aina, sebagaimana kita melihat, annal ma'idata, sesungguhnya perut itu murtabidatun, berhubungan, binujumis samai, dengan planet-planet langit, dengan bintang-bintang langit. Wadzalika, yang sedemikian itu yasyadu, memberikan kesaksian apa dzalika, annal jami'a, bahwa semuanya itu min sun'i rabbin, dari ciptaan Tuhan, wahidin, yang satu. Terjemahannya, demikianlah kita melihat bahwa keberadaan sesuatu dan aktivitas kerja segala sesuatu selalu tergantung, selalu bersandar, selalu bertumpu pada sesuatu yang lain. Jadi tidak ada sesuatu itu yang berdiri sendiri, pasti bersandar terkait dengan yang lainnya. Seperti yang kita lihat bahwa perut berhubungan dengan planet-planet, sebagaimana keterangan yang sudah lalu bahwa perut berhubungan dengan planet-planet. Ini membuktikan bahwa semua ini merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Qala, berkata, Allahu Allah, mattakhadha, tidak menjadikan atau tidak mengangkat, siapa Allahu Allah, min waladin, dari anak, wa ma kana, dan tidak ada, ma'ahu, bersama Allah, min ilahin, dari Tuhan lain. Izan, jika demikian, la zahaba, sungguh akan pergi membawa siapa kullu ilahin, masing-masing Tuhan, bima, dengan apa-apa, kholako, yang ia menciptakannya. Wala ala, dan sungguh akan mengalahkan siapa ba'duhum, sebagian daripada kullu ilahin, ala ba'din, atas sebagian Tuhan yang lain. Subhanallah, maha suci Allah, amma, dari sesuatu, yasifuna, yang mereka sifati. Waqala, dan berkata siapa Allah Ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi Allah, kul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, utawi kelakuan, asya'n, Allahu, utai Allah itu ahadun, satu. Allahu, utawi Allah itu as-somadu, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi as-somadu itu artinya Tuhan
yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid, tidak beranak, siapa Allah, walam yulad, dan tidak diperanakkan siapa Allah. Terjemahannya, Allah tidak mengangkat anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Jika demikian, artinya jika Allah itu bersama Tuhan yang lain, niscaya Tuhan-Tuhan itu akan membawa apa? Maksudnya makhluk yang diciptakannya. Maka Tuhan-Tuhan yang lain itu akan membawa makhluk ciptaannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas, katakanlah kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Di dalam surat Al-Ikhlas tadi dikatakan Allahus Somad. As-Somad ini mempunyai banyak makna. Antara lain artinya Allah yang sempurna dalam sifat-sifat kemuliaan dan keutamaan serta keagungannya, dan yang dituju oleh makhluk-makhluk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi semua makhluk itu menuju kepada Allah dengan membawa kebutuhan dan keinginannya supaya dipenuhi. As-Somad itu juga diartikan zat yang diserai untuk mengabulkan segala kebutuhan, karena hanya Dia yang mampu mengabulkannya. Ibnu Abbas mengatakan As-Somad itu artinya Tuhan yang maha sempurna sifat ketuhanannya, mulia yang maha sempurna keagungannya, maha pengasih yang maha sempurna kasihnya, maha kaya yang maha sempurna kekayaannya, maha perkasa yang maha sempurna keperkasaannya, mengetahui yang maha sempurna pengetahuannya. Dialah Allah yang memiliki sifat-sifat ini yang tidak layak kecuali baginya. As-Somad itu artinya dialah Tuhan yang berada di puncak dalam hal kesempurnaan dan keindahannya, zat yang menjadi tumpuan semua makhluk. Walau kana, seandainya ada hunaka di sana ilahun, Tuhan ghairullahi selain Allah, lahadasa, sungguh terjadi asyira'u, pertarungan, bainahum, antara Tuhan-Tuhan, ala tasyiri hadil makhlukati, untuk mengatur, untuk menjalankan, mengoperasionalkan ini makhluk-makhluk. Wa indaiz, dan ketika itu yadubu, maka akan terjadi apa al-fasadu, kerusakan, ilal ardi, ke bumi, wassamai, dan langit. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, laukana, seandainya ada, fihima, di bumi dan langit, apa alihatun, Tuhan-Tuhan, illallahu, kecuali Allah, la fasadata, sungguh rusak itu langit dan bumi. Wa subhanallahi, maka maha suci Allah, Rabbil arsy, yang memiliki aras, amma, dari sesuatu, yasifuna, yang mereka sifatkan. Terjemahannya, kalau ada Tuhan selain Allah, niscaya terjadi benturan, terjadi pertarungan antar sesama mereka, antar sesama Tuhan dalam mengoperasikan makhluk-makhluk ini. Sehingga saat itu terjadilah kerusakan di muka bumi dan di langit. Kalau ada Tuhan lebih daripada satu, maka akan terjadi kerusakan di langit dan di bumi. Kenapa terjadi kerusakan? Karena
Tuhan-Tuhan itu akan saling bermusuhan. Pasti akan terjadi benturan, pertarungan, persaingan antar Tuhan-Tuhan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Keduanya ini maksudnya langit dan bumi. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai aras daripada apa yang mereka sifatkan. Al-Anbiya ayat 22. Allahu al-wahidul ahadu. Allah yang Maha Esa, yang satu-satunya, siji tur suwiji. Tuhan itu sama dengan harus satu. Tuhan itu sama dengan harus satu dan tidak mungkin lebih dari satu. Mengapa Tuhan harus satu dan tidak mungkin lebih dari satu? Bahwa seperti yang kita yakini, Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Dan melalui ciptaannya ini, Tuhan memberi tanda-tanda mengenai keberadaan dan kekuasaannya. Dan Tuhan juga memberikan tanda-tanda melalui ciptaannya bahwa di alam semesta ini cuman ada satu Tuhan, cuman ada satu Tuhan. Hal ini terlihat bagaimana rapi dan teraturnya alam semesta ini. Matahari selalu terbit dari timur. Bulan juga selalu mengikuti gerakan bumi. Semuanya ini menandakan bahwa hanya ada satu kendali penguasa di alam semesta ini. Dan itulah yang kita sebut Tuhan. Dan Tuhan itu menamakan dirinya Allah, yang mana dia itu mempunyai sifat Al-Wahidul Ahadu, yang Maha Esa, satu-satunya, siji tur suwiji. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, bagaimana jadinya bila Tuhan itu lebih dari satu? Tentunya akan terjadi perebutan kekuasaan, perbedaan keinginan, saling adu kekuatan, sehingga akan hancurlah alam semesta ini menjadi ajang adu kekuatan antar Tuhan. Logika seperti inilah yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Wa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Seandainya pada keduanya, maksudnya langit dan bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha Suci Allah, Tuhan pemilik aras dari apa yang mereka sifatkan. Nah, melalui ayat di atas, Allah menyatakan bahwa seandainya ada Tuhan lain di alam semesta ini selain Allah, tentulah hancur alam ini. Karena akan terjadi adu kekuatan akibat perbedaan keinginan antar Tuhan. Karena akan terjadi adu kekuatan akibat perbedaan keinginan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lainnya. Jangankan ada dua Tuhan, jangankan ada dua Tuhan. Seandainya ada dua kepala negara saja dalam sebuah negara, maka dua kepala negara akan saling menyerang untuk memperebutkan siapa kepala negara yang sebenarnya. Siapa kepala negara yang sebenarnya. Dan pasti negara akan porak-poranda lantaran dua kepala negara yang saling menyerang. Ini baru kelas manusia. Nah, bagaimana kalau kelas Tuhan? Kalau kelas Tuhan yang berantem, yang perang, nah, tidak terbayangkanlah betapa dahsyatnya itu seandainya, dan itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi perang antar Tuhan, karena Tuhan hanya satu, yaitu Allah Al-Wahidul Ahad. Allah Maha Esa, siji tur suwiji. Jadi adanya dua Tuhan di semesta alam ini tidak mungkin. Jadi adanya dua Tuhan di semesta ini tidak mungkin. Jadi adanya dua Tuhan di alam semesta itu tidak mungkin.
Lalu bagaimana dengan adanya berbagai agama di dunia ini yang mengklaim masing-masing mempunyai Tuhan yang berlainan? Sudah barang tentu sesuai logika di atas, yang benar adalah bahwa hanya ada satu agama yang benar dengan satu Tuhan di alam semesta ini. Nah, berdasarkan logika di atas, maka berarti suatu agama yang menyatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu adalah salah, dan bisa dipastikan agama tersebut bukan turun dari Tuhan yang asli, bukan diturunkan oleh Tuhan yang asli, Tuhan yang sebenarnya. Jika demikian, artinya jika Tuhan itu hanya satu di alam semesta ini, lalu siapakah Tuhan di alam semesta yang sebenarnya? Manusia hanya mampu menangkap tanda-tanda adanya Tuhan melalui alam ciptaannya, namun tidak akan bisa mengenal Tuhannya jika Tuhan tidak memberi pengetahuan keberadaannya melalui utusannya. Jadi kita bisa mengenal Tuhan kita yang sebenarnya itu melalui seorang utusan, melalui seorang utusannya, melalui orang yang diutusnya. Nah, melalui utusannya lah kita bisa mengenal Tuhan dengan segala sifat-sifatnya. Dia adalah Allah, Tuhan alam semesta yang maha tunggal, tidak berawal, dan senantiasa hidup kekal abadi. Dan karena dia kekal, maka dia tidak butuh untuk berketurunan, dia tidak butuh anak atau istri. Karena sesungguhnya berketurunan itu adalah cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup sesuatu yang bisa mati. Saya ulangi, karena sesungguhnya berketurunan itu adalah cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup sesuatu yang bisa mati, yang menunjukkan kelemahan sebagai makhluk ciptaan. Bayangkan jika Tuhan mempunyai anak. Sudah barang tentu dari dulu hingga sekarang kita tidak bisa menduga berapa banyak anak Tuhan. Jadi hal tersebut tidaklah mungkin. Bayangkan jika Tuhan mempunyai anak. Sudah barang tentu dari dulu hingga sekarang kita tidak bisa menduga berapa banyak anak Tuhan. Jadi hal tersebut tidaklah mungkin. Tuhan tidak pernah lelah dan tidak pernah mengantuk maupun tidur. Tidak butuh makan dan minum. Pendek kata, dialah yang maha sempurna, yang zat dan sifatnya tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Dengan demikian, maka secara logika kita bisa mengetahui terhadap sesuatu apakah dia Tuhan yang sebenarnya atau makhluk ciptaannya dengan cara mengujinya dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah dia berawal? Maksudnya dilahirkan. Jika semula tidak ada, yang kemudian menjadi ada, berarti dia berawal. Dan sesuatu yang berawal pastilah bukan Tuhan. Misalnya Nabiullah Isa alaihissalam. Karena dia dilahirkan berarti dia berawal. Dan juga bisa mati. Berarti dia bukan Tuhan, melainkan manusia yang diutus Tuhan. Jadi anggapan yang menyatakan dia Tuhan, Nabiullah Isa Tuhan, tentu salah, keliru. Kemudian untuk menguji apakah Tuhan sebenarnya atau tidak, pertanyaan yang diajukan apakah dia mempunyai kelemahan, misalnya mengantuk, tidur, bisa mati, butuh makan dan minum. Jika iya, maksudnya jika jawabannya iya, dia bisa ngantuk, bisa tidur, bisa mati, butuh makan, butuh minum, berarti dia bukan Tuhan, melainkan hanya makhluk ciptaannya. Tuhan itu tidak tidur, tidak mati, tidak butuh makan dan minum. Bisa kita bayangkan, apabila Tuhan tertidur, sudah pasti hancurlah alam semesta ini. Alam semesta akan kehilangan keseimbangan pada saat Tuhan tertidur. Bagaimana kondisi alam semesta ini ketika Tuhan itu sedang lapar atau haus?
Dan bayangkan jika Tuhan butuh makan dan minum, yang berarti Tuhan tergantung dengan makanan dan minuman. Dan itu berarti suatu kelemahan karena hidupnya bergantung pada kebutuhan makan. Semuanya itu tidak mungkin. Jadi semua itu tidak mungkin karena Tuhan Maha Sempurna dan tidak bergantung sesuatu pun. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah wujudnya sama dengan wujud makhluk? Jika jawabannya ya, artinya wujudnya Tuhan itu seperti wujudnya makhluk, berarti dia bukan Tuhan. Zat Tuhan pasti tidak sama dengan makhluk, karena tidak mungkin wujud yang maha kuasa sama dengan wujud makhluk yang serba terbatas kemampuannya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, Tuhan telah mengajarkan pada kita melalui ciptaannya adanya adaptasi morfologi, yaitu bentuk fisik menyesuaikan fungsi dan kemampuan. Sebagai contoh, bebek karena mencari makannya di air, maka kakinya mempunyai selaput di antara jari-jari kaki. Tujuannya untuk memudahkan dalam berenang saat mencari makanan di air. Contoh lain, harimau misalnya, karena mencari mangsa dengan membunuh hewan lain, maka harimau itu mempunyai kuku cakar yang tajam dan kuat untuk menyerang, dan mempunyai gigi yang tajam dengan rahang yang kuat untuk menggigit, serta kecepatan berlari untuk mengejar mangsa. Satu contoh lagi adalah pada paruh burung. Untuk burung pemakan biji-bijian, paruhnya akan lain bentuknya dengan burung-burung pemakan daging. Nah, demikianlah Allah memberikan tanda-tanda di alam ini sebagai cara untuk mengajak kita berpikir tentang bentuk dan wujud adalah sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan. Demikian juga Tuhan tidak akan mungkin mempunyai wujud seperti manusia. Kalau Tuhan berwujud seperti manusia, maka akan terbatas kemampuannya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, hanya ada satu orang yang berwujud manusia namun mempunyai kekuatan super, yaitu Superman yang bisa terbang tanpa adanya sayap. Namun Superman hanyalah ada dalam khayalan. Namun Superman itu hanyalah ada dalam khayalan belaka, khayalan anak-anak kecil lagi. Jadi kesimpulannya, wujud Tuhan pasti tidak sama dengan manusia maupun bentuk maupun makhluk-makhluk lainnya. Jadi kesimpulannya, wujud Tuhan pasti tidak sama dengan manusia maupun makhluk-makhluk lainnya. Nah, itulah logika tentang keberadaan Allah. Sedangkan semua hal tentang Allah tidak akan bisa manusia menjangkau dengan akal, kecuali hal yang Allah memberitahukannya kepada manusia, yaitu melalui Rasul-Nya. Wujud Allah manusia tidak akan bisa menduga-duga. Sesuai janji Allah kelak di akhirat, manusia soleh yang menempati surga tingkat tertentu akan diberi kesempatan istimewa, yaitu bisa berjumpa dan memandang Allah. Dan itulah kenikmatan yang tiada tara. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang bisa berjumpa dan memandang Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.